Ya, terima kasih Mas Bawor. Ada beberapa kata kunci yang penting bahwa eh, relasi ataupun hubungan dikotomis antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli sebenarnya adalah sama-sama korban dari negara gitu ya. Untuk itu sebenarnya diperlukan satu simpul jejaring gerakan yang mampu menjahit keduanya gitu ya dalam rangka perolehan hak, keadilan atas tanah dan seterusnya. Nah, kemudian perlu juga tadi Mas Bawar menekankan adanya subjek yang sadar gitu ya, terorganisir dan juga punya nafas yang panjang untuk bisa terus tadi berunding, bersanding, berlawan dan bernegosiasi dan seterusnya gitu. Mungkin di sini ada Pak Riwanto dan Pak Heri gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun tanggapan. Baik, makasih. Saya juga ingin kayak Mas Riwanto sebetulnya tidak ingin bicara ya. Baik, jadi terima kasih, saya kira apa diskusi yang menarik ya. Walaupun sebetulnya ketemu generasi saya ya. Generasi yang hadir di Kongres 1999 gitu ya. Sambil juga ingin mengetahui karena kan judulnya tentang gerakan masyarakat adat di Indonesia. Jadi apa sih kira-kira perkembangan dinamika gerakan adat pada saat 1999 yang sangat keras. Kalau negara tidak mengakui masyarakat adat tidak akan mengakui negara, itu keras sekali begitu kan. Kalau kesininya bagaimana ini gitu kan, karena kalau dulu kan hubungannya diametral ya. Saya kira saya sangat ingat ya, dulu kalau ada Kementerian Kehutanan mengundang ya, tidak akan pernah mau dari aman ada yang datang. Sebaliknya juga dari Kementerian Kehutanan tidak ada yang mau datang. Diametral sekali. Tapi sekarang ya, kebetulan saya mungkin ada juga teman lain, saya jadi anggota tentang apa percepatan Satgas Percepatan Hutan Adat ya, yang isinya adalah semua teman-teman NGO ya. Kami yang akademisi di pinggiran aja 3 orang tuh. Ya, saya, Pak Bowo dan sebagainya. Itu saya ingin tahu juga itu kayak apa hubungannya ya. Karena sekarang dengan menteri aja ketemu cipika-cipiki gitu. Ya, aktivis-aktivis begitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu di balik itu yang perjalanan panjang 26 tahun lah ya. Saya ingin melihatnya seperti itu sebetulnya di dalam pertemuan 3 hari ya. Apalagi ada Ruka mau datang, apa Abdon, Emil, teman-teman semua yang ingin, saya kira refleksinya akan menjadi lebih menarik. Itu pertama lah. Nah, yang kedua, saya sebetulnya tadi Mas Geger menarik tuh ada yang kata apa? Konsep bagi habis gitu ya. Negara sedang membagi habis wilayah gitu. Tapi jangan lupa masyarakat adat pun sedang membagi habis di lapangan gitu. Ya. Jadi kemudian muncullah konsep-konsep kalau kita masuk satu wilayah itu semua menjadi wilayah adat. Nah, saya bercerita ini kenapa? Nah, kebetulan beberapa kali saya menjadi ketua tim verifikasi masyarakat adat ya. Ketika di lapangan, sejujurnya kalau saya pasti spesialis untuk wilayah Kasepuhan Banten ya. Sejujurnya kami tidak menggunakan namanya petunjuk yang ada dari Kementerian Kehutanan begitu ya. Karena mereka juga punya kriteria sendiri. Bahkan disebutkan masyarakat adat itu harus masyarakat paguyuban, Kemensrap gitu kan. Itu Pak Geger pasti sangat ingat tuh definisi itu. Jadi akhirnya yang kami lakukan sebagai tim verifikator menggunakan istilah saya intuisi akademis. Mengapa saya sebut intuisi akademis? Ya, karena misalnya kami tahu ya ada komunitas-komunitas yang kalau kita terapkan definisi secara kaku, maka dia tereliminasi dari masyarakat adat. Ya. Seperti misalnya orang Cibeduk ya baru tahun 40-an itu pindah ke daerah situ. Apakah mereka itu masyarakat adat? Sementara wilayahnya diklaim oleh Citorek misalnya. Dan mereka pindah dengan alasan karena adanya apa ya gitu kan. Padahal Cibeduk itu adalah satu apa ya susah juga nih kita. Saya intuisi akademis saja gitu kan sebagai orang yang pernah
sebagai date lah ya. Ya saya kebetulan ada privilege untuk bisa ikut berbagai pertemuan adat lainnya. Apa yang saya sebut adat lainnya itu adalah kelompok adat Keraton Nusantara. Ya. Ini feeling saya ya. Kemungkinan besar di periode sekarang mereka akan punya undang-undang. Kita lihat definisi yang digunakannya itu 80% definisi masyarakat adatnya yang sering Aman gaungkan. Itu aja, ya. Ya apa istilahnya apa ya Arizona itu yang satu ada gerakan adat rakyat dan satu lagi masyarakat adat klaim adat juga begitu ya. Nah jadi saya ketika ngomong definisi masyarakat adat apa ya solid ya sehingga yang kelompok-kelompok yang kita mengklaim dirinya masyarakat adat elit itu tidak bisa masuk dalam definisi gitu. Nah, kebetulan tahun 2000 Bang Geger saya ini risetnya di Filipina ya di Cikodam itu ya dan di situ mereka membutuhkan waktu 10 tahun untuk diakui hukum untuk diakui Indigenous People Rights Act tahun 97. Apa coba salah satu debatnya? Definisi. Karena definisi awal mereka itu ya akan mengakui juga tentang gerakan Muslim Mindanao begitu ya. Yang pada saat itu kita tahu relasi politiknya nggak bagus begitu ya. Padahal gerakan ini banyak lahir dari kelompok-kelompok Cikodam atau kelompok-kelompok Filipina Utara lah, atau yang kita sebut Cordillera tadi begitu ya. Nah kayak gitu. Jadi apa saya tahu Bung Yando juga saya kira sangat aktif di Facebook tuh sekarang masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional ya. Sedang di tapi perlu pikir baik karena kalau kita ingin punya apa undang-undang masyarakat adat yang kita diskusikan sekarang ya, misalnya bisa menghidupkan lagi hukum rakyat dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan pendefinisian yang ada sekarang masih ruang besar yang banyak entitas itu bisa masuk begitu ya. Saya kira mungkin itu sajalah tanggapannya. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semua. Ya, definisi adat atau soal adat bukan barang yang netral gitu ya. Dia bisa bersanding dengan feodalisme, romantisme masa lalu, atau dia juga bisa bersanding dengan penderitaan rakyat sebagai korban ketidakadilan itu sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya atau langsung kita buka saja gitu ya model ataupun oke, kita bikin diskusinya di aja ya. Jadi teman-teman mau menyampaikan apa kepada siapa atau langsung saja gitu. Terima kasih. Makasih. Halo, saya Ari. Jadi diskusi ini kan idenya adalah kalau saya sempat dengar itu antara lain tadi disampaikan tuh refleksi gerakan masyarakat adat ya. Apa ya? Saya itu merasa bahwa di pembicaraan adat ada beberapa, saya nggak tahu mulai dari mana, tapi ya udahlah. Ada beberapa poin yang disampaikan Bung Geger tadi, misalnya ya soal apa? Ada konflik misalnya orang Buton Bugis dengan orang native gitu ya di wilayah yang diteliti gitu. Saya rasa kita tuh terlalu kasih penekanan besar selama ini kepada identitas sehingga konflik itu antara pendatang dan orang lokal itu sesuatu yang akhirnya nggak bisa dihindari karena tekanannya terlalu berat di identitas. Itu satu. Mau saya ada nggak pembicaraan alternatif di luar apa identitas itu gitu, misalnya melihat orang masyarakat adat itu sebagai satu struktur apa dari entah kepemilikannya kah, penguasaan lahannya kah gitu, sehingga kita nggak karena diletakkan di identitas maka Keraton Jogja itu juga bisa masuk tuh. Muncul tadi problem apa namanya definisi gitu ketika ini mau didudukan gitu.
Nah, saya rasa kita perlu menengok lagi, dan itu kan problem yang selama ini eh, apa diderita oleh gerakan masyarakat adat di Indonesia. Gerakan adat itu menderita satu problem itu tuh. Eh, Mereka besar sebagai narasi, rame sebagai narasi diperbincangkan, tapi ketika dicek detailnya gitu, gerakannya nggak solid banget gitu, kopong di gerakannya, karena antara lain itu tuh problem karena dia terlalu tebal di singgungan identitas. Itu satu. Yang kedua, apa namanya, saya itu merasa bahwa ini tidak bermaksud untuk selalu negatif thinking terhadap negara ya, tapi kalau ada konflik antara pendatang dengan orang native, kita perlu juga periksa apa kontribusi negara dalam konflik atau situasi semacam itu gitu. Misalnya, karena saya punya pengalaman, paling nggak saya punya 2 pengalaman lah. Saya itu pernah riset berapa 2 bulan kali ya di Sumatera Utara gitu, di komunitas Batak dan Pakpak. Itu mereka yang satu Pakpak datang ke Toba datang ke Pakpak, terus ada proses adat, mereka dikasih tanah gitu. Terus ya udah, lu di sana bikin rumah, bangun kehidupan lah di situ, berkebudayaan dan seterusnya di sana gitu. Nah, itu biasa aja tuh. Itu satu kasus. Kasus yang lain di kampung saya di Tual, Maluku, itu orang datang, kawin, masuk, dikasih tanah, terus hidup juga, entah dia dari Bugis, dari Buton, dari manapun gitu. Dan itu biasa aja, karena prosesnya kan apa ya, organik gitu kali ya. Jadi kehidupan tuh ya udah berjalan normal, harian tuh biasa aja gitu. Nah, dia jadi beda mungkin kalau seingatku gesekan antara kelompok gitu ya, yang bersifat etnisitas itu baru apa ya, baru menguat itu pasca mungkin 9899 setelah orde otoriter itu kolaps gitu. Di situ tentara kemana-mana gitu kan, dan mereka mungkin rekayasa konflik antara kelompok etnis gitu. Jadi perlu juga diurai, mungkin perlu diperhatikan kira-kira di mana peran negara atau peran struktur politik dalam konflik antar etnis tadi itu gitu. Sehingga kita nggak yang satu problemnya karena kita terlalu rely on identitas. Yang kedua, kita nggak cermat memperhatikan bagaimana kontribusi negara, bagaimana kontribusi politik dalam konflik-konflik yang ada, sehingga ya kita jadi bingung juga secara kalau advokasi ini mau didorong kemana. Gitu kira-kira, karena saya dipaksa Habib, jadi saya bicara dua itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada itu ya, beberapa insight yang buat saya baru dan menarik gitu, terkait hubungan antara masyarakat dengan itu masyarakat gitu kan, sejauh apa sebetulnya negara dalam hubungan ini dan seberapa jauh pengaruhnya. Saya pikir memang mesti selalu dilihat deh, karena seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit juga gitu kan, negara itu selalu berkepentingan dengan adanya migrasi ke suatu tempat, karena kebutuhan negara kan biasanya memang satu kontrol, dan kedua kalau ngelihat lahan yang nggak digunakan pengen digunakan dan diasumsikan nggak ada yang menggunakan. Itu kan yang sering terjadi gitu kan, lahan kosong, padahal di situ misalkan udah ada masyarakat gitu kan, dengan misalkan mereka punya praktik berpenghidupan yang berbeda gitu kan, dianggap nggak produktif, tapi ya dianggap juga pada saat yang sama ya ini belum cukup menghasilkan. Di sisi lain kan kalau kita bicara di Jawa, ini kan memang pelik ya situasi kalau kita bicara di Jawa, dan ini udah diadres oleh dari mungkin kalau teman-teman dulu banget gitu kan sempat ngelihat artikel yang pernah ditulis oleh Clifford Geertz, judulnya sebelum dia jadi antropolog kafah gitu kan, judulnya Evolusi Pertanian. Itu kan sebetulnya udah mengadres isu bahwa Jawa itu sangat padat, tapi di sisi lain nggak ada industrialisasi. Dan di sisi lain juga
Sebetulnya satu lagi, kalau kita bicara hutan di Jawa, itu kan enclosure-nya sangat kencang. Kita lihat misalkan laporan penelitian mana, masyarakat nggak bisa mengakses hutan lagi karena udah ada perhutani di sana. Dan perhutani itu rezim yang nggak segan-segan untuk gunakan polisi untuk melaporkan warga yang merambah masuk ke hutan gitu kan. Ya kita bicara tentang orang-orang ya yang pada dasarnya ya nggak punya opsi gitu untuk masuk ke pekerjaan yang layak di satu sisi, dan di sisi lain yang terbuka di antara mereka kemudian ya mereka ditawarkan gitu kan kesempatan untuk ya migrasi gitu kan, untuk ikut skema transmigrasi gitu kan. Atau ya ada juga kemudian kalau kita bicara misalkan ke Papua sekarang kan konteksnya memang nggak ada migrasi, udah di moratorium, tapi pada saat yang sama juga kita bisa melihat bahwa jumlah paling besar etnisitas tuh di Papua Barat sekarang itu adalah Jawa, dan muncul dari migrasi-migrasi spontan, migrasi organik setelah yang ya dulu mungkin lewat transmigrasi, tapi setelah di moratorium itu terus terjadi gitu. Karena kita bicara situasinya di Jawa itu memang sangat pelik gitu, migrasi itu akan terus-menerus terjadi, dan ketika dia masuk ke suatu tempat, di tempat lain ini dianggapnya identik dengan perampasan lahan, maka disitulah ya kita bisa melihat ya konflik is brewing gitu kan, situasi yang panas itu terjadi. Tapi ya seperti yang tadi sempat disinggung bahwa peran negara itu ada di sini gitu kan, peran negara yang berkepentingan untuk ya di satu sisi ada mereka anggapnya permasalahan sosial gitu, kepadatan penduduk yang luar biasa, nggak ada pilihan pekerjaan, solusinya mereka pikir ya udah dipindahin aja seolah orang-orang di masing-masing wilayah ini nggak punya sejarah gitu kan, nggak ada yang di tempat lain itu nggak ada ngerasa itu tempatnya tempat kosong gitu, lahan kosong perlu dibikin produktif, perlu ada jalan, perlu ada pekerja kalau mereka misalkan suatu hari mau ada konsesi di sana gitu kan, perkebunan atau apapun itu gitu kan ya. Tapi dalam kenyataannya mereka lagi menggoreng konflik gitu kan, dan kita bisa ngelihat gitu bahwa saat ini itu yang berusaha untuk dilakukan, bahwa sekarang gitu kementerian misalkan Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur itu kan jadi kementerian sendiri, pada saat yang sama kementeriannya jadi satu dengan Kementerian Transmigrasi. Jadi ya maksudnya itu beberapa hal yang untuk dipikirkan gitu, ada yang spontan, ada migrasi yang memang orang didorong gitu dengan karena mereka kebutuhan sendiri, tapi pada saat yang sama ya pada saat yang sama ketika mereka hadir di sana mereka akhirnya dilihat misalkan sebagai bagian dari kolonisasi Jawa gitu, karena itu yang terjadi misalkan di Kalimantan gitu kan. Konflik kita tidak bisa tarik balik gitu kan, konflik yang cukup besar di Kalimantan itu kan adanya pembunuhan besar-besaran terhadap orang Madura. Dan waktu itu saya cukup ingat gitu kan, ada satu tulisan yang mana ini membuat penulisnya itu di-ban sampai dengan hari ini oleh Institut Dayakologi. Dan waktu itu dia memang karena mengangkat Institut Dayakologi ini punya peran dalam menciptakan suasana polarisasi ini antara Jawa, antara orang Dayak dengan orang Jawa, orang Dayak dengan orang Madura. Orang Madura sendiri datang dengan skema ya yang saya sebut tadi gitu, migrasi yang sifatnya spontan. Tapi dalam prosesnya ketika konflik itu terjadi, Institut Dayakologi itu punya satu editorial itu, jadi editorial yang menganggap bahwa pembunuhan ini terjadi karena ya adanya ya usaha untuk mengambil tanah-tanah di Kalimantan oleh negara dan oleh kekuasaan di Jawa gitu. Orang Madura yang datangnya secara organik itu kemudian disamakan dengan itu. Jadi memang akhirnya persoalannya menjadi sangat ruwet, berbelit-belit, dan kita sendiri yang pada titik ini jadi bingung gitu, bingung sendiri. Mungkin dari saya itu dulu. Oke, kawan-kawan yang lain merespon atau memberikan pandangan, silahkan. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kata orang tak kenal maka kata sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan. Saya Wilhelmina Seni, panggilan Wilmin, berasal dari NTT. Di sini saya bekerja di organisasi masyarakat perempuan aman, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara.
Jadi saya hadir di sini mewakili dari organisasi Perempuan Aman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan kepada organisasi Perempuan Aman sehingga kami bisa hadir hari ini dan untuk beberapa hari yang akan datang. Dan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah menyampaikan pengetahuan buat saya yang baru tentang pengetahuan ini. Jujur, ketika omong tentang persoalan, saya kenal organisasi Aman 2015. Tapi siapa yang mau bagi informasi tentang ada organisasi gerakan masyarakat ke kampung-kampung? Karena kisah yang terjadi persoalan itu ada di kampung, bukan di kota. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Kayak kasusnya di Rendu, Waduk Lambo ya. Saya awalnya dari situ, ketika omong tentang ini adalah masalah bersama, tapi generasi yang berasal dari turunan tanah itu merasa bahwa itu hanya masalah mereka di kampung sendiri. Sedangkan kami yang tinggal di tempat enak, tinggal di kota, di luar, itu merasa tidak ada masalah. Bagaimana tanggung jawab kita sebenarnya sehingga persoalan ini terus ada dan muncul di mana-mana ya. Saya merasa bahwa kita semua yang hadir di sini, kita adalah anak keturunan yang sama, yang punya hak dan kewajiban yang sama bagaimana menjaga bumi ini. Ketika memang ada banyak bentuk organisasi, tapi kita hanya satu. Di bawah Indonesia, sebelum Indonesia ada itu sudah ada masyarakat adat, dengan cerita yang disampaikan, bahwa asal muasal kita adalah sama. Bagaimana kita sama-sama memperkuat ini. Ketika kita omong lagi tentang pendatang dan asli, itu lagi masalah nanti. Karena populasi di Jawa ketika banyak, ada juga perkawinan antara dari Jawa dengan orang DND. Kan banyak yang terjadi, seperti juga di ND ada perkawinan yang terjadi. Nah mari kalau saya usulkan kita sama-sama diskusi, saya terima kasih kepada Bapak yang sudah mengingatkan kembali bagaimana awal mula gerakan ini ada ya. Gerakan itu dibangun, bagaimana dengan sekarang ini? Memang sepertinya udah jauh, tidak seperti yang awal mula gerakan ini dibangun. Itu mari kita refleksi bersama, semua kita yang merasa bahwa kita adalah satu, memiliki warisan keturunan nenek moyang sama. Di mana waktu Indonesia ini merdeka karena nenek moyang kita yang bersatu, sehingga saudara kita yang dari luar itu bisa kembali ke kampung halamannya. Jadi untuk itu sekiranya pengetahuan yang disampaikan ini dibagi-bagi ke kampung. Jangan yang punya masalah baru kita datang, sedangkan yang kampung yang tidak punya masalah, kenapa kita dikasih pengetahuan? Seperti contoh kami sekarang Pulau Flores, ditetapkan sebagai pulau geotermal. Dan itu kemarin saya baca, gubernur saja menyetujui dan itu harus dilaksanakan, ya Tuhan. Padahal kemarin dari para imam, semua di sana turun untuk demo bahwa menolak geotermal itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah karena gubernur kita yang menurut kita itu punya kemampuan untuk bisa menolong sesama masyarakatnya, ataukah memang ada suatu hal lain di balik itu semua? Mungkinkah kita mencari tahunya? Itu saja dari saya, sekiranya kesempatan ini bisa dilakukan untuk di kampung-kampung lain juga, pengetahuan-pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, satu pengingat yang penting gitu ya. Sepertinya kita jiwai bersama gitu. Mas Bor mau merespon atau menambahkan sesuatu? Yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana sebelum bulldozer atau kebijakan itu muncul, kita sudah mulai melakukan penguatan di komunitas. Jadi saat ini kan kasus-kasus yang kita hadapi adalah ketika surat sudah ditandatangani atau tata ruang sudah diubah dan mengatakan bahwa ini adalah wilayah geotermal dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian di setiap komunitas, di setiap kampung, kita berada untuk melakukan proses-proses pendidikan, pengorganisasian, dan penguatan. Jadi yang saya tawarkan adalah menjadi agen pembaharuan hukum di setiap levelnya. Mulai dari yang paling kecil misalnya kampung, dusun, RT, RW, dan sebagainya. Cuman itu menjadi tantangan bersama selama saat ini kita adalah kelompok-kelompok yang kemudian seperti kata Mas Bejor adalah tergantung ke dalam arus besar yang lain. Ini adalah tawaran dan tantangan buat kita bersama, apakah kemudian pasca dari Bogor teman-teman akan pulang ke kampung masing-masing dan membangun hidup dari sana. Meskipun mungkin
terlalu muluk, ideal dan tidak sederhana. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang harus dan patut dicoba. Oke, kawan-kawan, PR-nya adalah kembali ke kampung, memperkuat basis-basis gerakan yang sudah ada, gitu-gitu. Dan tidak hanya ini ya, mempercakapkan atau mendiskusikan sesuatu yang penting dari kampung, tapi itu jauh jaraknya dari kampung, sehingga ada gap yang terlalu besar antara orang kampung dengan wacana yang berkembang di kota-kota besar, begitu. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, menyampaikan pendapat atau apa? Perkenalkan, nama saya Kanina dari Huma. Mungkin pertanyaan saya juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi tadi disebutkan kalau syarat atau prerequisite untuk hukum rakyat itu kan harus ada kesadaran kritis, kemudian kapasitas dan kemampuan berorganisasi begitu. Nah, kemudian pertanyaannya kan jadi bagaimana dengan kelompok yang tidak punya kapasitas berorganisasi tadi? Nah, mungkin pertanyaan ini untuk Mas Bawor ya. Peran pendamping hukum rakyat itu di sini apa ya, begitu? Untuk memperkenalkan ke masyarakat adat kalau mereka perlu berorganisir begitu. Terima kasih. Saya malu sebenarnya karena pemiliknya ada di sini. Jadi buku hukum rakyat, teori, konsep, dan filsafat itu adalah dikembangkan oleh kawan-kawan Huma pada tahun 2014. Sudah dicetak ya Kak Kanina ya. Jadi ketika kita bicara organisasi, mungkin kita tidak boleh membayangkan organisasi-organisasi yang kemudian kita ketahui saat ini. Karena setiap struktur sosial, setiap struktur masyarakat, setiap komunitas itu kan sebenarnya mempunyai mekanisme organisasi, mempunyai mekanisme relasi-relasi sosial. Dulu di Semarang tahun 2000-an awal dengan keluguan aktivis, sok-sokan aktivis anak muda baru masuk LBH, kami membangun namanya kelompok masyarakat bla 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 peduli ini dan itu. Kasus terselesaikan dengan ganti rugi dalam tanda kutip, namun tidak tuntas. Siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan adalah komunitas-komunitas lokal yang mereka punyai sendiri. Ternyata ketika kita masuk dengan gagah berani dan mengatakan kita harus bikin organisasi dengan struktur modern dan lain sebagainya, ternyata mereka sebenarnya sudah mempunyai misalnya organisasi berbasiskan aliran sungai, organisasi berbasiskan wilayah. Bahkan mungkin kita punya kelompok-kelompok pengajian, kita punya kelompok-kelompok rutinan, kita punya kelompok selapanan yang semuanya bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk proses perlawanan. 2018 saya pensiun, kemudian saya kembali ke komunitas, saya memilih komunitas saya adalah komplek perumahan, saya balik ke komplek perumahan, belajar untuk mengikuti yang namanya yasinan, belajar untuk mengikuti yang namanya pengajian. Bagaimana kemudian di situ ada titik-titik tertentu ketika isu-isu yang sebenarnya menjadi isu-isu itu bisa dimasukkan, atau kemudian bagaimana kemudian proses-proses pengorganisasian bisa dilakukan di ruang-ruang yang ada. Misalnya setelah kerja bakti, setelah hal-hal yang umum sebenarnya dilakukan oleh masyarakat harus dijadikan bobot. Maka tawaran saya adalah kembali ke komunitas. Selain teman-teman mempunyai pekerjaan di kantor, mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang, mempunyai pekerjaan yang kemudian menjadi basis hidup kita harus kembali ke komunitas. Komunitasnya silahkan, pilihan teman-teman apa saja. Mau memilih kelompok pengajian, mau memilih kelompok remaja gereja, mau memilih kelompok apapun, itu menjadi bagian dari kerja-kerja kita untuk melakukan proses-proses menjadi agen pembaharan hukum di semua level. Jadi saya pikir kalau semua yang kecil-kecil itu bisa kita lakukan bersama-sama, dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di sini, itu menjadi bagian yang kemudian akan mengikat satu dengan yang lain dan menjadi sebuah bagian dari gerakan besar. Rumah jangan jadikan hanya tempat tidur dan tempat istirahat, tapi rumah jadikan tempat bagi kita untuk berproses dan belajar kepada masyarakat. Karena
mohon maaf, kita bekerja di NGO, di apa, gagah karena kita punya status. Saya sebagai advokat, saya sebagai aktivis dan sebagainya, karena kita punya status, kita bisa cipika-cipiki dengan menteri karena Anda mewakili lembaga Anda. Tapi kemudian bagaimana Anda berrelasi di rumah, di kos-kosan, menjadi ketua Karang Taruna, berproses untuk melakukan proses pembaruan hukum, itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan kesempatan-kesempatan yang kecil. Kemenangan-kemenangan kecil harus didapat tanpa kita harus menunggu proses-proses kemenangan besar. Terima kasih. Oke, kemenangan yang kecil harus didapat tanpa harus menunggu kemenangan-kemenangan yang besar. Nah, kawan-kawan di sini, jika ada yang punya sesuatu yang ya mungkin kita bisa urun refleksi juga di sini, mengingat forum hari ini atau diskusi hari ini adalah dalam rangka untuk merefleksikan kembali apa-apa yang sudah. Baik, selamat sore kawan-kawan. Saya bukan di di perjuangan masyarakat adat ya, tapi di petani penggarap yang sedang berjuang untuk memperhak atas tanah. Tapi Pak, ada konteks yang saya kira ini perlu disiasati jauh-jauh hari ya, karena kita melihat misalnya di pada kasus-kasus perjuangan atas tanah kemudian berhasil, mereka misalkan diberikan hak atas tanah, tapi kemudian justru mereka terjebak dalam persoalan baru. Misalkan persoalannya adalah tanah kemudian menjadi komoditas gitu kan, yang pada akhirnya kemiskinan tetap abadi gitu. Mereka kemudian kehilangan tanah dengan cara yang berbeda begitu. Nah, kekhawatiran itu saya sih juga menangkap sinyal-sinyal semacam itu di masyarakat hukum adat juga gitu. Misalnya saya beberapa kali diajak sama Sain sama Mas Bawor juga ya ke beberapa site-site wilayah adat, dan ada cerita-cerita, bukan cerita ya, maksudnya pada faktanya yang saya sering lihat adalah sebagian besar masyarakat yang mengklaim dirinya masyarakat adat justru sudah tidak ada lagi kepatuhan terhadap sistem adatnya gitu. Misalnya kalau bicara di Banten Kidul misalkan, banyak yang sudah melanggar, misalkan dia memperjuangkan hak adat tapi dia menambang juga gitu. Ada juga misalkan boleh jual beras tapi juga jual beras misalkan, kayak begitu-begitu ya. Nah, ini maksud saya, kalau kemudian kita terlalu fokus terhadap isu tenurialnya sementara terhadap substansi adatnya ya, kalau misalkan itu menjadi penguatan terhadap bagaimana masyarakat kembali ke dalam sistem adatnya dia gitu misalkan, itu kan juga sama khawatirnya dengan ketika land reform dijalankan di non kawasan hutan gitu. Saya kira itu deh. Makasih. Oke, tenurial tidak cukup, penguasaan tidak cukup. PR selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah yang dirumuskan itu menjawab pengentasan kemiskinan. Dari Bung, mungkin ada menyampaikan sesuatu? Oke, terima kasih banyak. Selamat sore buat kita semua. Saya kira diskusinya menarik ya, soal refleksi gerakan masyarakat adat. Kalau tadi narasumber pertama menyampaikan dengan waktu yang terbatas, cukup merefleksikan bagaimana dari periode sebelumnya sampai ke zaman kolonial sampai sekarang. Itu orang-orang antro memang menyampaikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita bisa merefleksikan bagaimana gerakan itu sampai sekarang. Dan kemudian Mas Bawor menyampaikan bagaimana gerakan sebelumnya, kemudian sekarang apakah bergeser, tidak juga terlalu bergeser jauh, sekitar di situ saja, seperti yang disampaikan Mas Bawor. Kemudian Mas Heri menyampaikan soal update gerakan-gerakan masyarakat adat sebelumnya. Saya mungkin sedikit menyampaikan terkait kemenangan-kemenangan kecil tadi. Mungkin tidak harus besar juga kemenangan yang kita ini. Contoh kami misalnya di di Palu Sulawesi Tengah itu sekitar 2023 lalu ada BPKH wilayah Palu itu memasang patok di kebun masyarakat.
ketika masyarakat mengetahui, kemudian melalui RT RW menyurat ke kantor BPKH wilayah Sulteng, meminta mereka hadir untuk menjelaskan maksud dan tujuan pematokan wilayah itu ke balai pertemuan. Dan setelah melalui proses peradilan adat, pada akhirnya mereka dijatuhi sanksi adat karena memasang patok diam-diam di kebun masyarakat. Sebenarnya masyarakat tidak berharap mereka mau menerima sanksi adat itu, tapi pada akhirnya mereka mematuhi dan mengeluarkan berupa ada piring tidak banyak, kambingnya 3, tapi mereka secara diam-diam mengatakan tidak usah diekspos di media. Tapi pada akhirnya di kampung itu kami siapkan untuk di situ pengacara sendiri ada di kampung itu, orang di kampung asli, kemudian pengacara kita ada media sendiri, kita pakai berjuang sendiri untuk kemudian dari media itu berelasi ke bukan media besar sebenarnya, media kecil saja untuk belajar bersama, tapi dalam proses gerakan di kampung itu cukup penting untuk menyebar informasi terkait kemenangan-kemenangan kecil itu. Selain itu juga bagaimana caranya ketika kami menahan misalnya melarang tambang galian C untuk galian ke IKN, ketika masyarakat melarang perusahaan tidak mendengar, ya kami biarkan. Pada akhirnya kearifan-kearifan lokal coba dikuatkan, misalnya ada kendaraan yang mengambil atau mengangkut material untuk ke IKN. Ketika dilarang mereka tidak mau mendengar, pada akhirnya kearifan lokal jalan. Sementara misalnya jalan ban mobilnya tiba-tiba misalnya lepas. Hal seperti itu mungkin tidak semua yang saya yakin ada yang baiknya perlu kita ambil dan kita pakai juga untuk ini, karena kita di masyarakat kalau hanya bicara kosong juga orang dari kota lebih pintar untuk menangkis. Tapi hal-hal yang mereka tidak ketahui, masyarakat pasti punya seperti yang Kakak Ibu sampaikan tadi dari perempuan aman, itu juga mungkin hal-hal seperti itu di daerah itu bisa digunakan. Tapi digunakan bukan untuk digunakan, tapi bisa membantu proses gerakan itu. Selain itu misalnya ada beberapa hal lain dalam konteks hukum rakyat tadi. Mas Bawar sampaikan ada 4 kriteria: bersanding, bertanding, ada 4 lah itu. Paling tidak kita usahakan negosiasi dulu, bersanding. Kalau misalnya semua itu tidak dilakukan, upaya terakhir misalnya bisa berlawan. Pada akhirnya kita akan melawan, walaupun konsekuensi hukumnya kita akan tahu sendiri bagaimana kalau di kampung itu suka sekali ini diprovokasi atau dikriminalisasi. Tapi sebenarnya yang paling berat itu ketika internal itu berhadapan dengan sesama masyarakat. Ini yang paling berat dalam konteks gerakan di kampung. Kalau misalnya orang kampung berhadapan dengan orang luar dari kampung itu masih mending. Tapi kalau di internal sendiri yang pecah, ini yang repot. Tidak ada yang bisa diharapkan, hanya bisa masuk pun pendekatan ekonomi, kalaupun nanti ada penghasilan di masyarakat sendiri di internal secara tidak langsung akan memecah belah juga Paling penting penguatan itu tetap kita lakukan ke depan. Ini hanya refleksi saja soal dari dari Sulteng. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih, selamat sore. Oke. Sebenarnya ada satu cerita yang menarik dari cerita-cerita lain ya mengenai gerakan indigeneity atau indigenous people ini gitu ya. Misalnya pengalaman belajar Sajokyo Institute bersama teman-teman Petanjala, satu kelompok yang dibangun dari bawah gitu ya, yang secara organik memang mengorganisir diri, menggali pengetahuan-pengetahuan lama gitu. Nah, tapi untuk melengkapi kepingan-kepingan cerita ini, kayaknya kita butuh cerita yang lebih utuh dari Bang Iham sebenarnya untuk menceritakan satu cerita soal Petanjala gitu. Karena basisnya nggak melulu soal identitas nih.
karena mereka disebutkan ada sebutan pangauban gitu ya, atau orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok ini basisnya ini das dari aliran-aliran sungai dan seterusnya. Untuk cerita lengkapnya kita simak baik-baik dari Bang Ilham. Terima kasih. Oke, terima kasih Randy. Tapi sebelum ke situ saya pikir saya juga punya pertanyaan ke apa namanya, ke pemateri depan dan mungkin juga untuk kita semua ya. Jadi pemaparan Bung Geger dan Mas Bawor tadi ya. Saya melihat misalnya Bung Geger melihat ada perubahan misalnya dari dalam hal teritori gitu misalnya. Bahkan dulu teritori itu bisa blur gitu ya. Terus sekarang kita memberikan garis tegas. Dan tentu saja saya punya pertanyaan, apa konsekuensinya kalau kita tidak melakukan penegasan itu di tengah negara dengan kekuasaannya menggaris isu itu semua di dalam kekuasaannya. Gitu. Jadi saya pikir peta berubah di dunia itu hampir terjadi di sepanjang sejarah. Terutama dalam cerita penaklukan misalnya, dia pasti berubah. Kerajaan-kerajaan seperti Makedonia misalnya ya, itu cerita besar ya, itu terus berubah. Terus bagaimana dengan rakyat di bawah atau masyarakat adat yang juga melakukan perubahan itu gitu. Dan saya pikir perlu juga muncul pertanyaan di kita, kenapa itu dilakukan gitu. Ya saya membayangkan apa konsekuensinya kalau itu dibiarkan menjadi blur seperti dahulu kala gitu. Atau apa konsekuensinya kalau kita melakukan pemberian garis tegas dengan ada problem yang tadi dengan masyarakat adat tetangga adat gitu ya, atau bahkan dengan pendatang. Jadi saya pikir pernyataan dari Bung Geger di awal tadi yang bahkan menyebut sejak di zaman Belanda itu sudah ada perampasan besar-besaran gitu oleh negara dan dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia, itu juga harus perlu jadi catatan. Itu juga bisa jangan-jangan itu juga yang mendorong akhirnya rakyat untuk melakukan itu dengan bergennya yang sekarang tentu saja. Ini saya, bayangan saya. Dan tidak hanya dengan pertanyaan yang lebih detail lagi, bagaimana relasinya dengan pendatang yang transmigran misalnya, atau lebih detail lagi bagaimana di dalam tubuh masyarakat adat itu sendiri, karena masyarakat adat di Indonesia itu kan beragamnya minta ampun gitu ya. Kalau Pak Wiradi, almarhum Pak Wiradi itu sering dulu mengingatkan kita masyarakat adat seperti apa. Kalau misalnya masyarakat feodal masa mau dipertahankan gitu, misalnya pertanyaan refleksi dari Pak Wiradi. Tapi di beberapa masyarakat adat yang lain dia ada juga yang apa namanya relasinya itu setara. Yang paling tidak dalam pengalaman saya temukan itu di Aru dan mungkin juga ada di apa namanya lokasi lain. Benturan antara masyarakat lokal tanda kutip dan pendatang tanda kutip gitu. Saya tuh waktu pengalaman dengan Mas Bawor waktu di Kuningan, saya tuh membayangkan jangan-jangan ini bisa menjadi alternatif gitu. Maksud saya, artinya ketika hukum rakyat itu dimunculkan, dia tidak hanya berbicara tentang masyarakat di satu tempat tertentu atau pada komunitas spesifik tertentu yang eksklusif, tapi dia juga membicarakan bagaimana relasi dengan sekitarnya, ya kan? Dan bisa jadi dia juga memunculkan hukum yang baru. Kan hukum itu sendiri dia tidak tetap. Termasuk masyarakat adat sendiri, dia juga ada perubahan-perubahan. Baik itu perubahan secara paksa oleh kekuasaan atau perubahan yang mereka sendiri dalam bentuk adaptasi mereka terhadap situasi itu gitu. Dan tentu saja bagi saya apapun itu dia tidak bisa menutup pintu kritik gitu ya. Artinya ketika di dalam suatu pembacaan kita terhadap masa lampau ternyata ada muncul kritik-kritik begini, kenapa tidak kita melakukan satu pembaruan katakanlah dalam relasi-relasi yang sekarang. Karena misalnya persis kemarin itu saya ke Institut juga melakukan apa namanya satu diskusi gitu ya. Mbak Laksmi Savitri juga memberikan satu peringatan yang cukup baik bagi saya kepada kita. Dia menghadirkan satu foto mama-mama di Papua yang dia adalah apa namanya satu contoh
dia anggota di masyarakat adat, tapi dia bukan orang yang punya akses cukup leluasa terhadap tanah itu sendiri. Artinya mungkin ini juga bisa menjadi penilaian dalam gerakan masyarakat itu sendiri. Dan bagi saya berikutnya bayangannya, bagaimana kalau tidak ada gerakan adat di Nusantara, terus apa yang menjadi pengikatnya? Jadi bagi saya ini teman-teman Aman dan Pusaka misalnya ya yang berkecimpung di sini itu juga memberikan kontribusi yang cukup penting dengan segala evaluasi yang kita munculkan, karena evaluasi itu pasti muncul, harus muncul justru untuk terus memperbaiki apa yang kita lakukan. Ya itu saya itu termasuk pertanyaan ke Mas Bawor ya, itu bagaimana menghubungkan ini misalnya di masyarakat dengan transmigran gitu. Karena saya pengalamannya Randy misalnya, Randy di apa, orang rimba itu satu ekstrim tertentu yang saya lihat, yang Pak Heri juga terlibat dalam itu Pak ya. Ya artinya ketika orang rimba tidak menegaskan teritori mereka dipaksa untuk nggak punya teritori gitu. Misalnya tadi dari Bung Geger, bagaimana dengan masyarakat yang ladang berpindah gitu ya, atau orang yang apa namanya apa itu istilahnya nomaden gitu ya, bagaimana mereka klaim wilayahnya gitu. Ya bagi saya untuk sekarang di tengah kekuasaan itu mengkapling begitu hebat gitu, jangan-jangan itu memang perlu, karena kalau enggak betul-betul enggak punya tuh. Tapi tentu saja itu juga perlu pembicaraan yang lebih luas, termasuk dengan masyarakat di situ dengan pendatang. Karena pada akhirnya yang terjadi bukan sekedar orang dipaksa untuk kalah keluar dari wilayahnya, tapi orang dipaksa untuk bertarung sesama rakyat kan. Antara transmigran yang didatangkan dari Jawa gitu, orang juga gitu yang didatangkan dari Jawa disuruh bertarung dengan orang miskin juga yang ada di lokal. Itu juga yang seharusnya bagi saya kalau kita membicarakan definisi, tentu saya yang paling bertanggung jawab atas definisi ini yang beragam itu masyarakat itu, tentu saya pemerintah, tentu saja negara. Karena negara dulu yang kemudian mengklaim wilayah secara luas, ini adalah wilayah teritori Indonesia Raya gitu misalnya. Diikat secara kebangsaan, tapi ternyata di lapangan orang tidak terikat secara bangsa gitu. Ini kan menjadi tanggung jawab negara. Tidak bisa juga kita letakkan tanggung jawab itu kepada semata-mata ke komunitas-komunitas adat di lapangan. Saya pikir begitu. Definisi itu ya saya merasa itu sepertinya itu memang perlu untuk di apa ya dipikirkan ulang gitu ya, atau apa, karena misalnya muncul pertanyaan termasuk yang Patanjala yang diceritakan Randy itu, bagaimana dengan masyarakat yang punya ingatan kolektif dalam catatannya Mas Bawor tentang nilai adat, tentang bagaimana mereka prinsip-prinsip dalam hidup, tapi mereka hidup dalam masyarakat modern, tapi ingatan kolektif itu ada. Itu macam mana gitu. Dan di satu komunitas Patanjala ini, kalau Randy menuntut tadi penjelasan, ya ini teman-teman Patanjala ini mereka itu sekumpulan orang itu yang mencoba untuk melakukan penggalian terhadap kearifan leluhur mereka, Sunda konteksnya di Sunda. Karena juga itu berangkat dari keresahan mereka juga. Artinya kok dalam kehidupan masyarakat modern ini kok kayaknya makin hancur-hancuran aja nih kita gitu misalnya. Itu akhirnya mereka mencoba untuk menggali itu, dan mereka cukup berhasil menurut saya ya menemukan itu. Dan pengumpulan itu tidak hanya dari teks, tapi juga dari pantun, dari cerita rakyat, dari apa gitu ya, yang kemudian mereka rumuskan dalam satu, bagaimana orang dulu mengklasifikasikan ruang maksud saya tidak hanya sekedar teritori, tapi bagaimana relasi di dalamnya gitu. Dan sejujurnya saya merasa sepertinya ini lebih berkeadilan nih dibandingkan dengan yang disusun oleh negara gitu misalnya dalam hal teritori. Mereka juga tetap terbuka juga dengan pengetahuan baru gitu ya, pengetahuan baru tentang khususnya teknis bagaimana itu dilakukan pemetaan dan segala macam. Tapi yang mereka menggunakan dasarnya adalah DAS, daerah aliran sungai. Tapi bagi saya DAS itu
pengadopsian yang tidak pas dalam pembacaan komunitas ini, karena mereka menyebutnya adalah Gunung Pangauban. Gunung Pangauban itu dia tidak hanya sekedar membicarakan ruang wilayah ekologis, tapi juga bagaimana relasi di dalamnya, termasuk relasi tenurial di dalamnya, termasuk ya gitu, manusia alam, manusia gitu ya. Begitulah secara singkat saya pikir. Ya, tapi itu ininya saya yang butuh penegasan mungkin ya. Artinya kalau cerita tadi tentu saja itu penting untuk penggalian seperti itu, bahkan penemuan fakta seperti itu, tapi letak pentingnya adalah bagaimana memposisikan temuan-temuan itu pada gerakan adat saat ini atau gerakan rakyat pada umumnya gitu ya. Mungkin PR yang lain adalah sebenarnya bisa dengan mudah tidak ketemu hanya karena beda garis administratif. Ada yang begitu tuh. Saya pernah ketemu di Kalimantan, hanya beda dua desa berbeda, tapi dia nggak ketemu. Itu juga menjadi, dan bisa jadi juga perbedaan dari kelompok misalnya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan adat bisa jadi ini juga batas yang bikin gerakan ini nggak ketemu gitu. Tidak hanya sekedar bertemu sebagai kawan, tapi juga bertemu dalam kompleksitas permasalahan yang dihadapi, karena seluruh kelompok-kelompok ini dia punya keterhubungan semua tuh. Di masyarakat adat juga ada buruh, ada buruh sawit misalnya yang wilayahnya juga ada konsesi dan segala macam. Itu Mas Randy. Oke. Ya, sebenarnya saya punya kegelisahan yang sama, Bung. Soal yang diceritakan Bang Iham gitu ya. Tanpa kartografi gitu, alternatif apa yang bisa untuk menangkap kompleksitas relasi yang ada di situ? Sehingga kan yang terbayang hari ini adalah pemetaan itu seperti pisau bermata dua. Satu, dia bisa berfungsi dalam upaya menentukan wilayah komunitas atau masyarakat sekitar, tetapi di sisi yang lain dia bisa membagi hati, sehingga tidak ada tuh ruang periperi, ruang antara dan seterusnya. Karena begini, undang-undang misalnya undang-undang pokok kehutanan 567 itu dia kan bicara soal pembentukan kawasan hutan di situ ya. Pertama ditunjuk dulu, setelah ditunjuk ada beberapa tahap sampai pengukuhan. Tapi yang jadi persoalan adalah ditunjuk saja dia sudah jadi syarat syah untuk pembentukan kawasan, penetapan fungsi dan seterusnya. Maka nggak heran sebenarnya masyarakat di sekitaran hutan pagi-pagi dia bangun, lalu dia lagi neteng cangkul mau ke ladang, dia lihat ada patok kawasan hutan di depan rumahnya atau di dapurnya gitu ya. Cerita ini bukan cerita yang fiktif gitu, cerita yang fakta. Mungkin Bung Geger dan nanti Mas Bawar bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Ya memang apa ya? Kalau saya mau merespon Bang Ilham tadi, tanpa pemetaan apa ya alternatif yang kita punya gitu kan, dan apa yang akan terjadi bila itu nggak pernah dilakukan gitu kan, karena tadi seperti referensi yang dipunya kan diambil dari orang rimba, dan ini juga sebetulnya kalau saya mau menambahkan referensi lain yang terjadi dengan orang Wana di Sulawesi Tengah, yang mereka dan saya pikir bukan cuma situasi ini nggak ramah terhadap orang yang tidak punya konsep wilayah yang sifatnya teritorial dan peta wilayah yang sifatnya fix ya, tapi juga terhadap mereka yang terbiasa dengan hidup yang berpindah gitu, nomaden. Jadi kita bicara orang Wana saat ini, kalau kita bicara di Sulawesi, paling tidak mereka masih punya wilayah untuk dieksplorasi dan mereka masih mungkin untuk berpindah gitu. Jadi respon mereka, kalau kita bicara orang Wana ini kan orang yang saat ini lagi terkepung dengan skema-skema sabuk nikel. Kita bicara eksplorasi nikel itu sangat kencang di wilayah Sulawesi Tengah, apalagi kepala daerah juga sangat mendukung itu. Jadi kita juga mesti melihat peran kepala daerah di setiap tempat. Dan yang terjadi adalah mereka pertama mungkin mereka bukan orang yang akan akan pergi ketika katakanlah traktor udah di hadapan, tapi biasanya mereka mulai terganggu ketika mulai ada orang-orang di sekitar, ada orang-orang dari etnis yang berbeda. Dari tahap itu aja mereka udah mulai terganggu, dan
saya menduga dari saya beberapa kali baca tentang orang rimba, hal yang sama juga dirasakan gitu ketika mulai ada orang bermukim di sekitar mereka, mereka mulai terganggu dan kebiasaan yang mereka lakukan adalah karena masih ada wilayah mundur. Itu yang nggak terjadi kemudian di Jawa dengan kepadatan penduduknya. Jadi kalau kita mau bicara misalkan ada penelitian menarik, ini ditulis oleh Eric Wolf, dan Eric Wolf itu bilang desa di Jawa itu muncul sebagai respon terhadap perkebunan Belanda. Belanda mulai ngasih konsesi-konsesi. Sebelumnya kalau kita bicara petani-petani di Jawa, mereka juga tinggal mirip seperti para petani di Maluku hari ini gitu, atau di Papua hari ini. Mereka tinggal dekat di kebun dalam kelompok-kelompok kecil. Kita bicara dulu itu seperti itu, tapi karena tiba-tiba mereka melihat daerah ini udah jadi konsesi tehnya siapa, daerah ini udah jadi konsesi kopinya siapa, daerah ini udah jadi konsesi siapa, mereka mulai masuk membentuk apa yang waktu itu disebut oleh Eric Wolf sebagai komunitas korporeal kalau nggak salah, atau sebetulnya ya desa di Jawa hari ini gitu. Sebelumnya mereka tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang dekat dengan kebun-kebun mereka gitu, tapi kemudian nyatu jadi desa karena ketakutan itu, ketakutan wilayah itu udah mereka lihat udah diambil sama orang lain, wilayah yang lain udah diambil oleh orang lain, ya kemudian mereka bikin pemetaannya, bikin wilayahnya sendiri, dan itu yang terjadi. Yang terjadi mungkin di Wana adalah saat ini itu belum terjadi karena mereka masih punya hutan untuk dieksplorasi. Di antara orang rimba paling tidak yang saya tahu misalkan dari kesempatan riset teman saya menemukan orang rimba yang dia itu pekerjaannya sekarang itu ya apa namanya, sekarang itu dia itu pekerjaannya adalah membabat lahan dan kemudian menjual lahan itu karena mereka punya pengetahuan yang lebih baik tentang hutan daripada katakanlah dengan orang-orang yang lebih dekat dengan pesisir gitu, dan mereka kemudian pindah lagi ke lebih dalam lagi. Tapi begitu nanti nggak ada tempat yang tersisa, ya mereka akan membentuk komunitas yang ya akan mempertahankan tempatnya, mungkin yang seperti yang pernah terjadi gitu di Jawa gitu. Jadi ya menunggu bagi habis kalau mungkin bisa kita gunakan istilah yang tadi udah sempat saya pakai ya. Jadi ya skenarionya memang agak buram gitu, dan kebetulan karena saya masih bicara gitu, saya mau menanggapi tadi ada masukan lain gitu. Kita selama ini melihat bahwa problemnya seringkali persoalan tenurial, sementara di sisi lain juga apa namanya, ada problem gitu kan, masyarakat lokal mereka yang bertani itu nggak mengikuti lagi aturan-aturan lamanya, tradisinya. Menurut saya ini sesuatu yang mesti juga kita coba respon, paling tidak untuk kepentingan analisis gitu, adalah melihat mereka sebagai selalu sesama manusia gitu. Dalam pengertian sebagai sesama manusia adalah mereka berbagi dilema yang sama dengan kita. Saya ngelihat gitu yang terjadi misalkan di Nuwa Ulu, di Seram Selatan, orang-orang Nuwa Ulu yang mereka sendiri nggak mau dibilang Nuwa Ulu karena dianggap itu sebutan yang agak mendegradasi gitu. Saya lagi ketemu mereka, lagi penelitian soal apa namanya, penghidupan mereka di situasi sekarang gitu, dan pada saat itu juga kita bicara di Seram gitu, masyarakat adatnya selalu menekankan bahwa tanah itu nggak boleh dijual, tanah itu milik masing-masing orang, marga, dan ya akan terus-menerus diwariskan ke marga yang ada di lain itu selanjutnya dari marga itu gitu. Yang terjadi pas saya lagi ngobrol gitu dengan orang Nuwa Ulu ini, dia selalu dianggap sebagai orang gunung, orang hutan, orang asli gitu tempat itu, nawarin tanahnya ke saya, dan kebetulan temen yang nemenin saya riset waktu itu orang bukan orang Nuwa Ulu tapi orang pantainya kurang lebih, nawarin tanahnya. Alasannya apa? Dia bilang anak saya udah mau masuk kampus, dan dia pengen masukin anaknya ke kampus yang belajar jadi pilot. Dia alasannya waktu itu jual tanah itu, dan kalau kita lihat gitu studi-studi itu juga alasan yang sering kali jadi alasan yang sama, orang-orang gitu menjual tanahnya gitu kan. Alasannya adalah mereka yaitu masuk dalam sirkulasi kehidupan modern di mana kemudian pendidikan jadi aset gitu kan, dan kemudian mereka merasa punya kebutuhan gitu untuk mensekolahkan anaknya. Dan belum lama ini kita lihat di Kompas juga kebutuhan pendidikan naik berkali-kali lipat,
Dan ketika kita bisa melihat katakanlah masyarakat adat juga berbagi dilema modern yang sama dengan kita karena mereka sedang diintegrasikan ke dalam ekonomi yang kita hidupi sekarang, ya kita bisa mulai melihat bahwa ya persoalan mereka masuk akal. Mereka menjual tanah itu menjadi tindakan yang masuk akal gitu. Mereka nggak mempertahankan wilayah, itu jadi tindakan yang masuk akal. Mereka bermigrasi itu jadi tindakan yang masuk akal. Jadi saya pikir itu menjadi satu manuver analitis kita ya untuk menghindari katakanlah romantisasi adat, tapi kita juga melihat mereka sebagai sesama manusia yang punya dilema modern. Mungkin itu. Komentar Mas Ilham menarik karena sebenarnya kan di Jawa sendiri kalau nggak salah Mas pikir kan proses berpindah selain karena kasus politik di masa lalu kan juga terjadi gitu kan. Jadi bahwa mundur dari satu wilayah tidak sekedar hanya kemudian dipetakan, tetapi karena konflik politik di masa lalu kerajaan, bukan masa lalu itu di dalam konteks Indonesia merdeka, tapi misalnya dalam kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya, mereka mundur dan menghindari dari kekuasaan negara gitu kan. Jadi misalnya kalau di Jawa kan sebenarnya prosesnya cacah, bukan wilayah kan, tapi penduduk. Peta itu kan mulai Belanda kalau tidak salah kan. Jadi bagaimana kemudian mereka mencari ruang hidup baru, kemudian mencari tempat yang baru dan sebagainya, itu kan adalah bagian dari proses politik. Di sisi lain kemudian desa-desa yang ada di Jawa, saya pikir kalau saya berpendapat lain dengan Mas Geger adalah karena memang diatur oleh Belanda untuk kemudian dipaksakan bahwa negara desa ya seperti ini sekarang kita lihat, satu jalan panjang, rumah di kanan kiri, kemudian lahannya dikasih di beberapa tempat. Jadi memang menjadi menarik dan perdebatan apakah kemudian masyarakat adat ataupun struktur keadatan yang diklaim oleh founding father itu adalah asli dan murni semenjak dahulu kala, ataukah sebenarnya bentukan yang kemudian dipaksa oleh politik ketatanegaraan, baik oleh kerajaan, baik oleh VOC, baik oleh Hindia Belanda, baik oleh kemudian Republik Indonesia, sehingga kemudian melompat ke selanjutnya adalah proses migrasi kan sesuatu yang alamiah sebenarnya, baik itu kemudian spontan maupun dipaksakan. Di masa lalu ketika saya membaca kisah misalnya Perang Banyuwangi misalnya, itu kan seluruh penduduknya dihabisin, diambil oleh Mataram, dipindahkan. Begitu juga Madura atau beberapa wilayah lain juga, mana yang disebut. Kemudian kedua, ketika saya belajar hukum adat, sistem adat, sistem masyarakat adat atau sistem lokal mempunyai metode untuk mengabsorpsi atau mengambil ketika pihak lain mau masuk, baik melalui perkawinan ataupun melalui syarat-syarat tertentu untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut, sehingga kemudian hilanglah batasan-batasan orang asing, orang luar maupun bukan, ataupun kemudian disukukan sendiri. Ada kultur-kultur disukukan. Saya mungkin variatifnya banyak sekali, variannya banyak sekali, apa kemudian tetap menjadi suku aslinya atau kemudian diberikan suku sendiri. Kalau kita baca banyak sekali kisah cerita-cerita rakyat misalnya, itu banyak sekali ditemukan bahwa ini asal dari mana, kemudian diberikan anugerah suku, diberi nama suku dan sebagainya. Bukan masalah migrasi, masalah perpindahan baik spontan maupun dipaksakan, itu adalah sesuatu yang alamiah. Kemudian saya sepakat dengan Mas Ari yang tadi pertama kali ditanyakan, apakah kemudian menjadi pertanyaan lanjutan, apakah kemudian memang ya konflik memang disiapkan gitu kan, masalah identitas dikuatkan, masalah konflik disiapkan, yang suatu waktu memang mungkin bisa menjadi bagian dari proses untuk menghancurkan sistem sosial masyarakat. Saya pernah dengar cerita menghancurkan satu
5 suku yang berbeda akan lebih sulit daripada menghancurkan satu suku yang sudah lemah dan diadu domba. Jadi itu menjadi tantangan kita bersama, apalagi saat ini dengan sangat mudah proses-proses adu domba, pemecahan dan lain sebagainya digunakan melalui jalur-jalur yang sangat modern dengan media sosial dan lain sebagainya. Ketika ngomong masyarakat adat sebagai satu konstruksi, saya tertarik dengan salah satu bukunya Hilman Hadikusumo, Tata Negara Adat. Apakah berani kawan-kawan mengklaim dirinya sebagai misalnya kantor sains itu adalah satu komunitas masyarakat adat dengan kepala adatnya direktur. Jadi masyarakat, jadi Hilman Hadikusumo dalam buku Tata Negara Hukum Adat, dia membagi masyarakat adat selain yang memang ada di komunitas-komunitas, tapi juga di wilayah-wilayah modern. Satu komunitas itu adalah satu wilayah adat. Karena prasyaratnya masuk. Ada wilayah, kantor sains, wilayah kan. Di batas pagar, di dalam batas pagar itu yang berlaku adalah aturan sains yang disepakati. Ada strukturnya, ada anggotanya, sehingga kemudian tidak apa yang kemudian ditawarkan oleh Patanjala menjadi masuk akal gitu. Ketika kemudian mereka mencoba merevitalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kemudian dijalankan di dalam namanya Gunung Prauta. Pak, saya juga mohon mungkin kalau salah mau diluruskan Pak Mas Heru. Yang pernah saya dapat ketika saya belajar, kemunculan entitas masyarakat adat adalah sebetulnya adalah ketika saya menemukan sebuah dokumen adalah untuk mencari memberikan nama kepada kelompok-kelompok yang tidak menjadi bagian dari kelompok ini. Karena mereka memang mempunyai karakteristik lain dan lain sebagainya di dalam proses mengenal Jakarta kalau tidak salah. Itu harus dicek. Saya menemukan salah satu diskusi di situ. Pada waktu saya bekerja di beberapa itu, saya menemukan ketika populasi dan sebagainya yang mungkin sehingga seperti yang Mas Beda katakan itu adalah sebuah entitas yang kemudian sepertinya dinamis dan menjadi tantangan buat kita semua untuk kemudian tidak terjebak kepada romantisme masa lalu, apalagi romantisme kejayaan Majapahit dan Sriwijaya gitu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin terakhir ya, bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan sebelum nanti pada akhirnya ditutup dengan closing statement dari Mas Bawor dan Bung Geger. Mungkin karena hari ini pertemuannya lebih banyak bicara tenure gitu, sehingga kita bicara masyarakat adat itu lebih pada hak-hak tenurial. Tapi mungkin saya ingin sedikit memberi informasi ya. Sebetulnya negara melalui pemerintah gitu kan. Saya orang pemerintah nih, punya NIP lah. Sebetulnya ada namanya Satgas untuk hak-hak masyarakat adat dan penghayat. Dan Anda pasti akan terkejut. Karena setiap kementerian itu punya program terkait masyarakat adat. Ya, ada koperasi untuk masyarakat adat, ada program perikanan untuk masyarakat adat begitu ya. Jadi sebetulnya sangat luas ini. Ya, jadi ini yang sebenarnya saya juga tunggu dari pertemuan 4 kali ini ya. Ingin mengetahui sebetulnya gerakan masyarakat adatnya tuh arahnya kemana begitu. Ya seperti saya sebutkan tadi. Saya kebetulan pengunjung setia Kongres Masyarakat Adat dari yang pertama sampai yang terakhir di Papua dan diminta sering jadi pembicara juga. Ya menarik sebetulnya nantinya melihat pergeseran-pergeseran. Karena saya ingat tadi Mas Bawor sendiri ngomong tuh ya, apakah sekarang misalnya gerakan masyarakat adat itu masuk ke gelanggang itu untuk dijebak atau untuk ngapain begitu? Ya, karena ini sangat beda gitu ya. Perlu diketahui juga di pemerintahan sekarang paling tidak ya, sudah ada 2 eselon 2 ya di kehutanan ya. Dan satu lagi di Kementerian Kebudayaan. Itu bicara tentang masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat. Dan juga agenda hak masyarakat adat
masuk pada wilayah yang lebih luas, ya, misalnya pendidikan masyarakat adat, ya. Bahkan Aman punya MOU tuh dengan Kementerian Kebudayaan, dengan Dirjen ya kemarin. Tapi sekarang nggak tahu nih apa akan diteruskan apa enggak, kan? Rejim berganti. Nah seperti itu. Jadi apa menjadi semakin spektrumnya meluas sebetulnya gerakan. Meluasnya ini apakah menjadi sesuatu menguat atau melemah gerakannya begitu? Yang tadi jangan-jangan kita dimasuk atau jangan-jangan teman-teman sedang dimasukin ke gelanggang. Mas Bawor yang bikin itu. Saya kira itu yang saya kira juga apa ya karena refleksi ya saya ingin tahu juga arah-arah ini kemana begitu ya karena ini ya banyak fellow traveler ya banyak teman seperjalanan yang akan jadi pembicaraan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ya saya kira ini Mas Geger nih ini yang selalu dalam pemikiran saya. Apakah untuk menjadi masyarakat adat ini dibutuhkan satu pembeda, gitu, ya? Pembeda dengan masyarakat tanda kutip masyarakat non adat, kalau ya. Ini yang menjadi dilema adalah ketika saya membantu pemerintah, ya, kalau sudah urusan verifikasi itu urusan definisi. Gitu. Nah itu juga agak dilema ini ya, apalagi yang tadi ngomong Banten Kidul ya. Itu saya 87 di sana masih sering bolak-balik. Oh, sudah beda dari apa yang saya bayangkan. Ya. Saya barusan dapat undangan nih dari Kang Epih ya. Itu. Jadi rupanya sudah ada kesepuan baru, sudah hidup sekarang. Yang dulunya ikut dari kakaknya di Cipta Rasa dan Cipta Gelar. Sekarang bikin sendiri dan Serentahun sendiri. Ya. Nah, gimana coba kita ketika maaf nih Mas Geger, saya kan juga bolehlah antropologis walaupun saya antropolograt ya lebih banyak birokratnya gitu ya ketika kita ke lapangan itu nuansa hal kayak gini menjadi sangat kentara gitu ya. Walaupun saya sendiri sering juga memikirkan agar kita tidak terjebak romantisme tapi saya juga mengepalai riset yang harus romantis Mas yaitu kalau bicara preservasi bahasa harus ada romantismenya itu ya. Ya, preservasi lahir dari romantisme. Ya, romantisme kan tidak selalu negatif, dong. Ya. Nah seperti itu. Jadi ketika kita bicara tarik makro ya, wacana-wacana apa yang dilakukan pemerintah, tapi ketika kita masuk everyday life of people ya, kehidupan keseharian, waduh, kompleks ini. Makanya saya senang istilah Kementerian Sosial punya istilah kalau di Jambi, namanya SAD kan. SAD itu dua singkatan itu. Suku anak dalam dan satu lagi suku anak datang ya. Dan anak dalam dan anak datang sekarang bersatu tuh kata Mas Geger tadi ya banyak sekarang suku anak datang saya SAD Hasibuan gitu ya. Jadi itu menunjukkan jadi di tingkat lapangan SAD dalam dan SAD datang itu ternyata tidak ada satu konflik yang berarti bahkan bahu-membahu untuk mengokupasi lahan yang ada di situ begitu ya. Jadi waktu saya tanya kenapa bersekutu dengan teman-teman dari SAD yang datang ini? Karena mereka bilang SAD yang datang ini mereka jago kalau berdiplomasi atau berdebat dengan orang-orang pemerintah. Sementara kami itu tidak bisa berdiskusi seperti itu misalnya. Nah itu kan ada perjumpaan keuntungan juga. Nah saya kira itu sajalah mungkin sebagai agenda karena kita akan bicara tentang gerakan masyarakat adat yang saya kira nantinya mungkin akan meluas tidak hanya soal-soal tenurial. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Mungkin sekalian ditanggepin dan closing statement nih, Ibu. Oke, mungkin sebagai saya akan ambil satu pernyataan tadi dari Mas Heri karena tadi udah disampaikan juga terkait apakah masyarakat adat ini mesti ada pembeda gitu kan. Dan sebagai juga closing statement saya karena pada dasarnya kan judul artikel saya sendiri itu kan indigenitas sebagai ranah perbedaan, indigeneity as sphere of differences gitu. Karena memang kalau kita bicara di berbagai rezim pemetaan dan juga administrasi adat gitu kan yang dipentingkan itu adalah memang bedanya gitu, bedanya mereka dalam mengelola hutan, bedanya mereka dalam mengelola kehidupan sehingga yang seringkali ditanya pertama-tama kan kalau misalkan paling nggak kita merujuk ke peraturan Kemendagri sendiri ya untuk pencatatan masyarakat adat
apakah mereka masih punya hukum adat gitu yang mereka praktekkan sekarang gitu kan, yang menunjukkan ya pada dasarnya orang akhirnya ketika rame-rame dalam pencatatan itu mereka berusaha untuk mencari-cari hal-hal yang membedakan mereka dari masyarakat modern yang generik gitu. Kemudian misalkan ada yang dari Papua, kalau kita lihat misalkan masuk ke situsnya BRWA itu kan sangat banyak, Badan Registrasi Wilayah Adat tuh sangat banyak masyarakat yang udah memasukkan wilayah mereka sekaligus juga mengikuti form yang dikasih oleh BRWA, ya termasuk hukum adatnya gitu kan. Saya kaget begitu melihat misalkan satu masyarakat di Papua bilang hukum adat yang masih dilaksanakan adalah untuk yang berzina gitu kan akan mendapatkan hukuman mati. Ekstrim banget gitu kan. Tapi pada saat melihat prosesnya gitu kan, proses pengambilan datanya gitu kan, pengisian formnya, saya juga jadi sadar bahwa yang dipentingkan pada akhirnya bukan ini sudah dilakukan, tapi gimana membedakan dari masyarakat yang lain gitu kan, untuk menekankan bahwa mereka udah di sini dari lama, mereka udah punya cara hidup yang tradisional dan menyatu dengan alam, dan ini menjadi alasan ya udah mereka harus punya wilayah ini. Ini adalah strategi yang saya tulis di artikel saya ya tadi sebagai counter enclosure gitu kan. Dan ya kurang lebih ya maksudnya saya berterima kasih karena pertemuan ini akhirnya ngasih saya kesempatan gitu untuk cerita gitu kan tentang artikel saya secara cukup utuh, dan maksudnya ada beberapa tanggapan yang menurut saya sangat membuat saya produktif ya ketika memikirkan bagaimana menyampaikan ini ke publik. Tapi ya kurang lebih itu ketika kita bicara soal situasi gitu kan dengan masyarakat adat sekarang, tadi juga ada yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa dulu itu konfrontatif, sekarang kooperatif gitu kan. Dan kita juga maksudnya melihat bahwa dulu itu kan memang situasi sejarahnya adalah mereka hidup dalam warisan sejarah di mana 20 tahun, 10 tahun gitu kan pemerintah secara tegas gitu membedakan diri dari masyarakat sipil gitu kan, nggak ada ruang untuk masuk sama sekali gitu kan. Orde Baru ada ruang untuk masuk biasanya misalkan untuk sekedar LSM lingkungan gitu kan, yang bisa menambah katakanlah jumlah dan resource di departemen katakanlah kehutanan atau lingkungan hidup gitu kan. Tapi bicara misalkan diskursus atau campaign yang terkait dengan human rights gitu, indigeneity, nggak ada ruang untuk masuk sama sekali. Jadi begitu 99 saya ngerasa itu juga emang waktunya untuk pecah gitu kan. Polarisasi itu yang udah dibangun dari pas lagi Orde Baru bekerja ya memang akan kelihatan nyata gitu di situ. Dan kemudian dalam prosesnya 10 tahun gitu kan, sekarang udah 25 tahun gitu kan, udah 25-26 tahun ya, justru ya mungkin orang ngerasa gitu kan dari funding sendiri, kemudian dari gerakan global gitu kan, ada birokratisasi bukan cuma terjadi buat antropolog gitu kan, tapi juga buat gerakan gitu kan. Mereka dituntut misalkan untuk program ini ada program gitu kan, outputnya mana, outcome-nya mana gitu kan, logsheet-nya mana gitu kan. Dan akhirnya ya jalan yang terbuka untuk melakukan itu adalah ya bekerja sama dengan pemerintah gitu. Capaiannya misalkan udah ada koneksi, udah terjalin kerjasama dengan pemerintah lewat program ini. Karena proses birokratisasi itu, koneksi itu makin terbangun ya, jadinya memang nggak sefrontal dulu gitu kan. Jadinya memang cukup ya, kita melihat ada kompleksitas yang ya mungkin secara alami terjadi karena memang pintu itu udah dibuka ya. Yang terjadi sekarang ya mungkin nggak konfrontatif dulu, dan pada kenyataannya gitu ini bukan cuma di Indonesia doang. Ada satu rekan saya di Jerman itu nulis satu buku, judulnya itu adalah Indigenous Paradox gitu, yang menekankan bahwa di mana-mana indigenous people itu menolak negara, tapi mereka bekerja dengan kerangkanya negara. Karena memang ya sesulit itu gitu. Kalau kita bicara bernegosiasi dengan negara, memang sesulit itu berhadapan-hadapan dengan negara. Ya negara kan yang punya pada dasarnya tentara gitu kan, instrumen kekerasan dan juga ya instrumen hukum dan lengkap gitu kan, digaji setiap bulan gitu lewat uang pajak gitu kan. Memang artinya peluang untuk negosiasi itu menjadi sangat kecil. Dan terakhir gitu, karena untuk menutup ini dan mengaitkan lagi dengan tema saya gitu kan, hubungan antara pendatang dan orang masyarakat adat gitu kan, saya akan mungkin justru berefleksi balik ke apa yang
sebenarnya muncul waktu saya memberikan talk serupa gitu di Pusaka gitu kan. Ada teman dari Pusaka hadir di sini juga, Tami gitu kan. Dan waktu itu salah satu pertanyaannya adalah terus bagaimana gitu kan, bagaimana merespon ini gitu kan, kalau indigenitas itu mengeksklusi, apa yang perlu dilakukan. Di sisi lain dilemanya adalah indigenitas tetap menjadi ya kerangka gitu kan, dan cara untuk orang-orang dari berbagai tempat itu bisa terhubung dengan diskursus yang lagi terjadi. Kayak misalkan kita bicara soal apa yang terjadi gitu kan di Maluku Utara dengan adanya hilirisasi yang main terabas gitu kan. Perhatian itu baru mulai terpagut gitu secara internasional ketika ada video orang Ohongana Monyawa, orang Tobelo Dalam, itu kelihatan itu kan apa namanya di satu video ngacung-ngacungin tombak mereka ke orang-orang yang kelihatannya ya itu apa pekerja tambang gitu kan, pekerja tambang yang lagi ekspansi tambangnya sampai ke dalam ke wilayah hutannya orang-orang Ohongana Monyawa gitu. Ini menunjukkan bahwa setelah 30 tahun ternyata ya diskursus indigenitas itu tetap kuat untuk mengambil perhatian orang. Walaupun diskursus ini nggak selalu berhasil gitu, tapi paling nggak dia bisa menjadi platform yang untuk menaikkan gitu, menaikkan isu yang lagi dibutuhkan untuk naik. Tapi juga dengan melihat potensi eksklusinya, saya pikir kita juga tetap mesti mawas gitu kan. Keluar mungkin opsi kita masih sedikit, masih tetap dengan menggunakan diskursus indigenitas karena itu yang bisa menaikkan sebuah isu, tapi memang secara internal kita harus selalu mencari dan mengevaluasi cara lain untuk berhubungan gitu kan dengan sesama, dengan kelompok misalkan yang datang lebih belakangan gitu kan. Saya pikir secara internal mesti ada evaluasi, tapi secara eksternal memang strategi untuk komunikasi tentang isu tenorial gitu kan yang terjadi memang ya saya pikir masih dengan diskursus indigenitas. Mungkin itu dari saya kembalikan dulu ke moderator. Pendek saja, tidak tanpa masyarakat adat, baik hukum Indonesia tanpa melibatkan hukum rakyat dan perjuangan masih panjang. Oke, dengan demikian maka berakhirlah diskusi sesi 1 dari diskusi yang akan kita selenggarakan ke depan. Jadi mengingatkan juga ya untuk kawan-kawan semua, besok itu tanggal 27 ada diskusi yang sama dengan tema masyarakat adat di wilayah frontier, kasusnya spesifik Papua gitu. Dan kemudian tanggal 29 gitu itu ada diskusi juga tentang artikulasi dan strategi gerakan masyarakat adat. Jadi iya besok yang sesi kedua tuh besok. Oh ya sorry Pak. Sorry, moderator masih manusia Pak, hilap ya, maaf. Ngelek. Iya ya itu. Jadi besok ya di jam yang sama di tempat dengan tema dan cara yang berbeda gitu. Dilanjut tanggal 29 Juli gitu sampai nanti Agustus itu adalah penutup, dan tema diskusinya adalah arah baru gerakan masyarakat adat. Jadi hari ini kita itu hanya semacam memakai indigenitas itu sebagai jendela gitu ya untuk membuka diskursus yang lebih dalam sampai tiba nanti di akhir itu adalah satu refleksi yang mendalam untuk memikirkan kembali arah dari gerakan masyarakat adat. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saya khawatir kesimpulan saya malah memoderasi pikiran kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.